Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Saat ini kita lagi berkumpul bareng atau kumpul bareng deh sama orang-orang yang lagi fokus bicarain tentang hari kekerasan, hari anti hari tanpa kekerasan internasional. Nah, hari ini kita hadirkan orang-orang melalui podcast Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara, hadirkan orang-orang yang punya kompetensi untuk kemudian menjawab, bahkan juga sampai ke tingkatan bawah, karena orang-orang yang langsung bersentuhan bicara tentang masalah kekerasan. Kami podcast Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara turut berbelasungkawa atas kejadian kemarin yang baru-baru saja terjadi di Kanjuruhan di Malang. Kita semua turut prihatin dan berduka, dan ini duka bangsa kita. Kami dari Penajam Pasir Utara juga merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana, orang yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Langsung mungkin agak hikmat ya pembukanya. Karena kita ngomongin kekerasan hari ini, kita langsung aja perkenalkan orang-orang yang bakal ngobrolin tentang masalah ya baru-baru kejadian lagi nih kekerasan. Pertama mungkin ada Dewan Adat Kabupaten Dayak di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada Mbak Helena, nanti Mbak kasih penjelasan, kasih nama lengkapnya aja deh. Karena sebenarnya udah kenal semua nih. Selanjutnya saudara saya baru tahu dia kalau dia juga pejabat. Ternyata pejabat juga. Ternyata pejabat juga. Saya baru tahu kalau dia pejabat, dan hari ini dia bertugas atau berdinas di Dinas DP3A2 KB. Dinas Perempuan dan Anak. Ngurusin perempuan dan anak. Tapi perempuan dan anak-anak yang ngurusin kumis melintang. Aduh. Oke, selanjutnya ada Pak Kasat Reskrim. Bapak Dian, Bapak Dian atau Bapak Dian, nanti Bapak perkenalkan sendiri masing-masing. Kita ngobrolin tentang masalah hari anti tanpa kekerasan. Di momentum ini miris sebenarnya, tapi pada prinsipnya hal ini harus jadi pembahasan kita hari ini, karena ini menjadi problem sampai ke tingkatan bawah. Baru-baru saja terjadi insiden, dan di Penajam Pasir Utara juga ada beberapa kasus yang kita temukan, bahkan sempat menjadi publik, terjadi kekerasan untuk anak-anak di bawah umur, bahkan pelakunya di bawah umur juga. Dan ini menjadi harapan kita, menjadi sebuah atensi Kabupaten Layak Anak betul-betul menjadi sebuah aksi nyata, bukan cuma sekedar bahasa. Nah, ini saya coba untuk ke saudara saya dulu, Adi Kutu. Iya. Perkenalkan nama dulu deh, biar yang tahu ya. Sebenarnya walaupun sudah terkenal sih. Iya. Ya, terima kasih buat hostnya ini keren banget, Sampul Said, dan juga terima kasih buat Polres Penajam Pasir Utara khususnya sudah menginisiasi kegiatan ini. Ini adalah hal yang luar biasa, karena apa ya? Bahwa era teknologi juga harus aware kita untuk menyebarluaskan informasi bahwa ada hal-hal yang harus disebarluaskan. Betul. Yang kemudian kalau bicara soal anti kekerasan internasional ya, saya coba untuk menggambarkan bagaimana hari ini dinas saya yang kebetulan dengan regulasi Perbup nomor 30 tahun 2007 dengan dibentuknya secara nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Panjang banget. Panjang. 2 bulan baru bisa ngapal itu, 2 bulan. Disingkat, kalaupun disingkat bisa jadi password wifi ya. DP3AP2KB. Yang kemudian menggambarkan bahwa kerja-kerja daripada dinas ini ada di bawah naungan 2 kementerian.
dua kementerian. Yang pertama Kementerian PPA sendiri, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian juga Kementerian BKKBN. Nah, kalau orang tahu itu BKKBN cukup dengan dua anak ya, itu jargonnya itu ya. Nah, artinya BKKBN sendiri secara sejarah bahwa ini juga adalah bagaimana menekan populasi manusia yang kemudian di kota-kota yang berkembang untuk menekan populasinya gitu. Yang akhirnya kemudian secara sejarah di breakdown untuk menjadi transmigrasi gitu. Yang kemudian hari ini kalau kita tarik lurus bahwa semuanya perspektifnya dari kedua dinas ini adalah perspektifnya adalah HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah bagaimana hari ini menjadi pokok pembahasan secara internasional. Kemudian juga Hari Anti Kekerasan ini secara sejarah digambarkan bagaimana yang menjadi jargon adalah Mahatma Gandhi, tokoh Hindia yang sebenarnya dia lahir di 2 Oktober. Nah, tapi tidak serta-merta melihat sejarah itu Mahatma Gandhi sendiri adalah tokoh yang melepaskan diri dari feodalisme gitu ya, penjajahan pada saat itu di Hindia, yang kemudian bahwa sejatinya setiap manusia itu bebas, merdeka secara pemikiran, tidak terkungkung dengan tekanan dari apapun yang menguasai hidup orang lain, antara orang lain dengan orang lain tidak boleh menguasai begitu. Yang kemudian PBB pada tanggal 15 Juni di tahun 2007 juga mengeluarkan SK terkait dengan Hari Anti Kekerasan Internasional. Harusnya di tanggal 15 Juni itu, tapi karena menghargai Mahatma Gandhi sendiri, akhirnya dialihkan menjadi 2 Oktober untuk Hari Anti Kekerasan Internasional sendiri. Nah, dinas kami juga dalam hal ini ada beberapa dari bidang itu dari DP3AP2KB, bidangnya itu terbagi 4. Yang BKKBN ada 2 bidang dengan 4 kepala seksi, kemudian masing-masing bidang ada 4 kepala seksi, dan kemudian juga kami ada 2 bidang di bawah naungan Kemen PPA yang namanya bidang KGPP. KGPP itu yang di bawah Kemen PPA. KGPP itu adalah kesetaraan gender. Nah, kalau kita bicara gender, ini agak luas memang untuk saya menggambarkan bahwa anti kekerasan. Tapi pada intinya bahwa anti kekerasan itu adalah perspektifnya adalah perspektif HAM, hak asasi manusia. Sepakat. Ya, kemudian juga kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender adalah mengakomodir hak-hak perempuan untuk masuk ke dalam parlemen, untuk masuk ke lembaga-lembaga organisasi. Kesetaraan gender juga mengakomodir bagaimana hari ini perempuan itu bisa menduduki jabatan strategis gitu. Tidak hanya di tingkat kabupaten kota, nasional maupun internasional. Betul nih. Nah, kemudian juga melihatnya bahwa beberapa menteri kita juga banyak yang perempuan, ya gitu. Terus kemudian juga kalau kita bicara secara partai juga mengakomodir bagaimana 40% keterwakilan perempuan harus hadir dalam bacalek gitu. Nah, itu KGPP. Kemudian di bidang PPHAP, banyak singkatan di dinas ini. ini sosialis dinas ini. Saya coba untuk menangkap momen ya, artinya sambil nyelam nangkap ikan. Dan kalau minum air kembung sekarang. Artinya bahwa bidang PPHAP sendiri, perlindungan pemenuhan hak anak dan perempuan. Nah, ini kerja-kerja kami yang akan sinergi dengan Pak Kasat Reskrim sendiri atau Polres Penajam Pasir Utara. Iya, khususnya Polres Penajam Pasir Utara yang diampu juga oleh Kasat Reskrim terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Nah, kalau dijabarkan lagi agak panjang. Nah, sementara kalau kita bicara tentang perlindungan anak, perlindungan anak yang diakomodir secara perlindungan anak 0 sampai 18 tahun. Nah, 0 itu termasuk di dalam rahim, itu sampai 18 tahun. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 gitu, tentang perlindungan anak. Terus memang apa ya, kalau kita bicara perlindungan anak ini memang agak luas ya, tapi intinya pada semua itu adalah perspektifnya adalah hak asasi manusia. Kemudian undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri diampu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau 2002, mohon maaf,
boleh di searching bahwa 2002 atau 2004 karena sama-sama 223. Kemudian undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah kita melihatnya bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya bicara soal perempuan dan anak, tapi pada intinya segala sesuatu individu yang hidup di dalam rumah tangga, dalam satu rumah itu wajib mendapatkan perlindungan. Betul. Termasuk bapak-bapaknya. Iya, termasuk. Termasuk mohon maaf ART, Iya. ART yang tinggalnya mah satu atap, itu termasuk yang di cover dalam undang-undang. Nah, ini yang hari ini jadi hal menarik untuk kita bisa bahas ya. Iya. Karena Pak Adi Pak Adi dia sudah jelaskan gamblang bicara tentang tugas-tugas dan saya lihat plus dengan aturan-aturannya. Hari ini aktualisasinya yang diharapkan oleh publik. Iya. Sejauh mana peran dinas itu hadir. Nah, pembahasan kita akan jauh lebih ke sana nanti sampai ke tingkatan teknis. Mbak Helena sendiri nih. Saya panggil Mbak aja ya, boleh ya? Saya Mbak Helena lihat ini problem dengan kondisi saat ini. Sebelum saya ke Pak Kasat, nanti saya akan tanya bagaimana kondisi kita tarik ke dalam untuk bicarain tentang masalah daerah kita yang katanya akan jadi ibu kota negara. Dan kita harus siap itu. Harus siap. Gimana perspektifnya Bang, lihat kondisi yang hari ini kita hadapi, terkhusus ada beberapa kasus yang sudah mencuat ke publik, baik itu kekerasan di dunia pendidikan, bahkan di rumah tangga, apalagi kemarin sempat ramai juga Rizky Bilar yang jadi perbincangan, dan itu jadi problem buat bapak-bapak yang punya istri ya. Atau punya pacar ya. Ya itu akan kamu nggak kayak Rizky Bilar nggak sih? Kan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian, dan itu kan mengganggu Pak ya. Secara tidak langsung itu mengganggu. Bukan fansnya siapa? Saya nggak ngerti. saya nggak tahu aja dengar karena mama saya pernah kadang ceritain itu juga, bilang Lesti. Saya nggak tahu kalau ada itu. Hari ini saya agak bising ya dengerin orang ngobrolin itu tapi kejadian Kanjuruhan menghapus Rizky Bilar. Oke Mbak, bicarain tentang masalah sama-sama kekerasan. Oke, baik, terima kasih Sampul Said, juga terima kasih dari Polres PPU. Saya Helena, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami sangat mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan ini, terutama tentang situasi terkini yang terjadi di daerah kita maupun secara nasional. Juga kita melihat beberapa kasus artis-artis kita yang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau dari kami Kelembagaan Adat melihat ini, bahwa sekarang kan memang pendidikan tentang adat istiadat di dalam sebuah keluarga itu memang sudah mulai luntur. Pendidikan tentang budaya adat istiadat sehari-hari itu mulai luntur. Saya menangkapnya begini Mbak, bahwa hari ini perbedaan itu sebuah keniscayaan ya. Iya. Saya menangkapnya itu bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan. Bukan kemudian hari ini bicara tentang pendidikan, karena orang tua dulu kita, seingat saya, punya kultur bagaimana cara memperlakukan orang tua, memperlakukan anak-anak. Ada kultur-kultur yang hari ini mulai terkikis dengan hadirnya globalisasi ya, kita nggak bisa pungkiri. Hari ini saya menangkapnya lebih ke globalisasi terkait tentang masalah perubahan kultur, dan fokus pendidikan kita itu bicarain tentang akhlak. Pendidikan adat di dalam rumah tangga, dalam sebuah keluarga itu sekarang sudah memang mulai hilang, jarang dilakukan. Nah, kalau di kami sendiri di kampung-kampung yang memang murni masih kampung budaya Dayak, sejak kecil
menghargai orang tua, baik dari cara bicara, menghargai orang lain, orang yang lebih tua, mulai dari cara makan, cara duduk, mandi, apapun itu diajarkan seperti itu. Nah, dengan perkembangan zaman ini, dengan perkembangan teknologi yang dimana anak dari lahir, dari mata udah bisa melek aja, ibaratnya bayi udah kasih HP nih, handphone. Ya ini yang dimana di dalam dunia teknologi, dari YouTube, dari TikTok, dari apa yang banyak orang bikin konten yang kadang-kadang yang sudah mempengaruhi kultur kita sekarang, kebiasaan kita sekarang. Jadi anak-anak itu dengan sangat mudah mengadopsi apa yang dia lihat secara langsung daripada, karena apalagi kebanyakan kita sebagai orang tua kadang sibuk anak dititipkan dengan ART, dengan asisten rumah tangga, dengan orang lain yang semata-mata setiap hari hanya menjaga gitu. Peran-peran itu yang sekarang harus mulai terkikis dan itu yang harus kita benahi dari sekarang. Harus kita banyak sosialisasikan, baik dari dinas ini bagaimana pendidikan tradisi adat istiadat dalam keluarga dan rumah tangga itu harus kita galakan lagi, jangan sampai itu hilang. Iya betul. Seperti itu. Sepakat Mbak. Bicarain tentang masalah kekerasan, terlepas bicara tentang kita nggak bisa nolak nih globalisasi, terus kemudian era digital, keterbukaan informasi sampai ke tingkatan anak. Dulu jangankan kita pegang HP ya. Saya tahu waktu pegang HP itu, seingat saya ya, pegang HP waktu SMP cuma pegang HP yang tata titit gitu. Iya. Ya pager nggak? Ya saya ingat itu pun bukan punya saya, punya teman satu kos. Monoponik dia. Ya akhirnya bukan kemudian kita menampilkan, tapi kembali lagi betul itu Mbak, bahwa harus ada peran orang tua untuk kemudian mengambil porsi yang hari ini coba untuk disita oleh zaman. Nah, ketika bukan mengatakan bahwa tersangkanya zaman ya. Tersangkanya adalah hari ini kita semua harus peduli. Artinya semua punya peran, terlepas dari punya dinas tadi ya. Yeah. Saya tuh sampai belibet ini dinasnya Bang Adi ini belibet, terlalu panjang, banyak banget tugasnya. Publik itu agak ini ngurusin ini. Ya kantor aja belum punya kayaknya. Makasih. Ya ini kan menarik juga sih. Ya kita konkret ya. Saya bilang hari ini bagaimana kemudian instansi ini bisa maksimal ketika betul. Kemudian dia sarana. Sendiri tidak punya sarana. Dia aja lagi teraniaya gitu. Dia aja lagi teraniaya terus gimana? Mau ngurusin orang yang lagi teraniaya gitu. Betul ya. Ya, benar. Tapi terlepas dari itu, hari ini abdi negara harus tetap dipegang. Karena sebagai pengabdi negara dan punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan ke publik, kita semua yang hari ini memakan uang dari rakyat harus peduli biar bagaimanapun kondisinya. Dan saya angkat topik ke Bang Adi yang udah cukup upaya maksimal, instansinya Bang Adi udah upaya walaupun dengan keterbatasan. Terlepas dari itu semua Pak Kasat, masalah paling sering kita lihat dengan kasus kekerasan ini, pelaku itu kan didominasi adalah orang-orang terdekat, khususnya di kekerasan perempuan. Apa yang kemudian Bapak bisa lihat dari ini, dan apa yang kemudian bisa kita sampaikan ke publik terkait tentang masalah dari kasus-kasus yang kita temukan? Terima kasih Bang Sayed. Saya sebenarnya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sayed, oleh Ibu Helena maupun Bang Adi. Memang zaman ini berubah. Ada pepatah bahwa zaman akan berubah, tapi ada satu hal yang memang harus diperjuangkan dan tetap harus kita pertahankan, yaitu kepercayaan. Itu katanya Hairil Anwar. Biar rajer kau dikoyak-koyak. Jago juga. Luar biasa. Nah, kenapa memang harus kita pertahankan? Itu memang ada prinsip. Tapi dengan adanya perkembangan zaman,
apa yang disampaikan Ibu Helena itu memang terjadi dan Benar, ini menjadi benar. masalah kita bersama. Betul. Kita sebagai orang tua, saya ya yang sudah memiliki anak tiga anak, akhirnya paham bagaimana kondisi saat ini dengan mungkin yang dulu, saat yang dulu. Ya. Saat ini anak-anak kita itu dengar azan maghrib saja kalau kita nggak suruh masuk rumah Nggak masuk. nggak masuk. rumah. Kalau dulu, iya betul. Berbeda. Kalau dulu anak-anak itu ada maghrib harus kita suruh masuk. Kalau sekarang kita suruh keluar ke musola agak sulit karena selalu. Oh, musolahnya Pak ya, betul. Jadi kalau saya nangkapnya gini Pak, bicarain tentang masalah budaya hal paling ini kan paling dasar ya. Kalau orang tua dulu nyampein gini, kamu nggak malu sama ayam, Iya. Iya. ya kan? Kamu nggak malu sama ayam, ayam aja kalau maghrib dia masuk kandang. Iya. Kok kamu ndak? Ya yang kalau punya, kalau ayamnya ada kandangnya, kalau nggak ada ya di parkiran siapa aja bisa masuk. Tapi pada prinsipnya dengan hasil budaya, tradisi, bahkan kultur di tingkatan paling bawah ini harus terus digalakkan karena ini penting karena berdampak dalam berkehidupan sosial. Betul. Pak Kasat untuk menangkap bicarain tentang masalah kasus yang tadi saya sampaikan bahwa problem kita dari tingkatan bawah dari jumlah kasus, kenapa orang-orang terdekat yang kemudian kebanyakan ya walaupun tidak semua adalah orang-orang terdekat Pak. Betul. Dari sekian perkara yang kami tangani ya, yang masuk laporan yang masuk ke Polres BPU sampai hari ini itu ada 13 perkara laporan yang masuk. Kekerasan Pak. Ya, kekerasan baik itu dari pencabulan kekerasan maupun persetubuhan. Ini ada 13 kasus. Ada Saya rasa 13. ini menurut saya sangat tinggi. Ini bulan 10 ada 13 kasus. Berarti rata-rata satu bulan itu lebih dari satu perkara. Dengan tingkat populasi yang ada di BPU ya, dibandingkan dengan populasi yang di luar BPU. Saya sependapat kembali lagi saya sependapat dengan Mbak Helena. Helena bahwa peran daripada orang tua ini mulai Harus digalakkan. mulai kurang. Mulai kurang. Ya. Mulai kurang. Kenapa? Hal kecil saja. Karena kesibukan kita, terkadang kita malah kasih anak itu handphone. Silahkan main game, silahkan main handphone supaya tidak meribetkan kegiatan kita, aktivitas kita. Ini contoh kecil aja yang mungkin ya, Ya. yang tanpa kita sadari ini membuat Jadi benih. anak ini lebih banyak bersosialisasinya dengan medsos, Iya. tidak dengan sesama Keluarga. anak atau dengan keluarga yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa memang kejadian yang kekerasan apa itu banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat? Itu kembali lagi kita tidak open. Terkadang anak kita Orang tua tidak open. orang tua itu tidak open ya, minimal orang tua karena memang yang memiliki akses lebih Iya. mendalam itu orang tua. Betul. Terkadang saking sibuknya anak ini ikut dengan siapa tidak peduli. Terkadang dibawa kemanapun, mohon maaf ya, tidak peduli. Ini yang sering menjadi pintu masuk daripada kejahatan tersebut. Betul. Karena kalau tidak kenal nggak mungkin anak ini akan ikut. Nah, selama ini begitu ya, apa yang dilaporkan oleh masyarakat yang masuk ke kami dan kami proses rata-rata seperti itu salah sebagian permasalahan. Terus yang selanjutnya yang terkait dengan lebih vulgarnya Media sosial. Sehingga anak-anak yang mohon maaf yang masih ada di bawah umur ini yang belum mengerti Mana yang mana boleh yang disaring lebih dan boleh, tidak nah, gitu ya. Ini mereka adopsi semua sehingga mereka yang memiliki pacar, yang memiliki hubungan itu tidak tersaring. Nah, itu kembali lagi peran kita sebagai orang tua ini yang memang Fungsi kontrol orang tua. harus dikontrol. Yang menarik nih, fungsi kontrol orang tua. Artinya pendidikan. Orang tua bukan kemudian kita bilang orang tua yang jadi tersangka ya. Pada prinsipnya kan ini problem ini sudah terjadi di lingkaran kita dan saya nggak bisa nampikan ya. Saya sendiri ketika dalam keadaan sulit, walaupun saya sendiri ya pakai jadwal kalau buat anak ya 2 jam
udah tak kasih media sosial nih, baru saya setel tempat. Makanya HP saya sampai kalau dia lagi emosi ya dilempar nih. Dilempar karena dia pakai waktu, saya pakai waktu. Karena kalau dia juga nggak dapat teknologi dengan di eranya, Ketinggalan dia juga. tertinggal. Makanya Ketinggalan wajib juga. kontrol ya. Nah, ada memang kalau waktu kita memang agak sibuk banget, akhirnya kita melampaui, kita sendiri tidak komitmen. Nah, komitmen ini yang kemudian terada sulit yang bisa kita terapkan. Komitmen menjaga waktu dengan anak, menjaga waktu dengan keluarga dalam arti, karena itu kebutuhan ya, kebutuhan untuk berkumpul bersama dengan keluarga itu kan bagian dari kebutuhan. Hari ini buat seorang Adi, Bang Adi sendiri melihat itu, apakah ini berefek ketika kemudian munculnya kasus-kasus kekerasan khususnya di anak-anak dan perempuan? Ya, terima kasih Bang Said, bahwa memang kalau melihatnya bahwa kita terhadap kekerasan dan perempuan dan anak ini ya, kalau bicara kekerasan sangat luas ya. Sama kalau bicara kita bahwa madrasah pertama itu, sekolah pertama itu adalah orang tua di rumah. Keluarga ya. Keluarga bagi anak. Cuma kadang-kadang fenomena yang terjadi, fenomena sosial hari ini, orang tua berani mengeluarkan kocek banyak untuk sekolah yang dia anggap privilege kelas, yang kelas, kemudian berkelas, akhirnya ya. ternyata tafsirnya salah. Tafsirnya bahwa di kesibukan kita titipkan di sekolahan, gitu. Yang kemudian bicara soal, nah, rawannya sebuah kekerasan terhadap anak gitu maupun perempuan. Kita bicara anak dulu ya, baru kita bagi ke perempuan. Rawannya itu adalah bagaimana hari ini sekolah-sekolah yang durasinya lama. Terus yang kedua, Full day. iya, terus yang kedua bagaimana hari ini sekolah yang menerapkan sistem asrama. Karena jauh dari jangkauan kita. Karena apa ya? Saya mencoba untuk pola asuh anak. Nah, pola asuh anak ini ada di BKKBN sebenarnya, pranikah dan sebagainya. Nah, ini pembagiannya. Nah, kemudian pola asuh anak, karena kita bicara tumbuh kembang. Iya betul. Tumbuh kembang itu sebenarnya bukan tumbuh kembang secara fisik, tapi secara Mental. nalar dan mental. Makanya dalam setiap pemberian materi dalam pencegahan kekerasan anak, saya tidak bilang kekerasan itu harus ditutup, kekerasan itu tidak ada. Jangankan begitu, dunia kerja kita masih dapat bullying. Boleh. Iya. Apalagi kalau kita sudah dewasa. Kenapa kita mental kita hari ini yang era 80-an, 90-an, yang kemudian akhir-akhir 2000 kuat secara mental ketika dibullying? Kenapa? Bullying itu adalah suplemen ketika kita bekerja akhirnya. Yang kemudian ketika yang bullying tidak ada, mana si A, mana si B. Akhirnya kita mencoba untuk menggunakan logika terbalik ya. Artinya pencegahan terhadap bullying itu tidak mungkin bisa dihapuskan. Mungkin zaman-zaman dulu ada gitu. Tapi tidak Jadi tidak terekspos. Iya, tidak ekspos. Jadi saya mencoba Mudah untuk medsos. logika terbaliknya, mencoba untuk dalam pencegahan. Ketika ada yang bullying secara tidak fisik, secara tidak fisik ya, artinya penguatan terhadap mental. Iya, tapi kalau ketika fisik penanganannya seperti apa? Ya silahkan adukan. Artinya menurutnya bullying itu ya no problem, Tebal. tapi yang penting bicara tentang kadarnya, tebal dan tidak tebal tebalnya. dan tidak tebalnya. Saya bilang, nah, bagaimana hari ini Kita bicara- sepakat berarti bahwa bully itu nggak jadi masalah. Sebenarnya kalau secara etikanya memang nggak dibenarkan. Iya. Mengejek Iya. itu tidak dibenarkan. Cuman kan fenomena sosialnya gitu. Kita akan bisa berjalan ketika kita berproses. Bagaimana caranya berdiri dulu. Ya, sama halnya bicara kita sampai ke Mesti sini. jatuh dulu gitu. Iya, kita dibully biasa aja gitu. Iya. Ya kadang-kadang ngisi materi itu ketika saya masuk ke dalam ruangan, ibu-ibu sudah pada bisik-bisik. Itu kumisnya. Ini kan termasuk bullying gitu ya. Iya, Tapi saya mencoba mengantar materi dari fisik saya bahwa gak ada hal yang sesuatu yang kemudian ternyata penilaian saya berbalik ketika saya menyampaikan materi gitu. Jadi mencoba untuk anak-anak juga, pasti anak-anak berbisik. Kumisnya kok bisa kayak gitu, kayak tami kan. Itu jadi akhirnya mengajarkan ini, jadikan saya cobakan untuk metode penyampaian dalam materi bahwa bullying tidak dibenarkan, berpacaran dalam sekolah tidak dibenarkan, tapi ada hal melihat secara positif bahwa ada batasan ketika berpacaran. Kenapa? Karena saya juga pada saat SMP, SMA berpacaran buat apa? Ngerjain tugas. Ada kepentingan. Nah,
Akhirnya ini kan menjadi suplemen buat ternyata benar gitu. Bullying itu harus kita kuat secara mental. Dan Sampai yang membuat kuat mental itu adalah keluarga dan Keluarga. lingkungan Iya, kita. Dan lingkungan. hari peran itu mulai pelan-pelan hilang. gitu. Ah. Nah, makanya kita kadang-kadang terjebak dengan privilege, dengan sekolah yang tingkatnya levelnya tinggi, berasrama, dan akhirnya kemudian potensi terjadinya kekerasan ada di situ. Potensi ya. Artinya Potensi. tidak kekerasannya, potensi. Yang akhirnya kita juga menggunakan langkah preventif. Langkah preventifnya adalah apa? Bagaimana hari ini kita juga ini kan berdampak ketika anak bermasalah di luar, keluarganya bermasalah tidak? Ini berdampak rata-rata. Betul. Anak-anak yang melakukan bullying adalah orang-orang yang broken home. Nah, akhirnya ini kan adalah satu keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam fenomena sosial. Kalau misalkan ibunya mandiri secara ekonomi, kekerasan rumah tangga mungkin tidak ada. Mandiri secara ekonomi. Perempuan yang hebat adalah mampu memperempuankan yang lain. Karena apa? Memberikan penyadaran secara berpikir. Gitu. Kesadaran bahwa bagaimana hari ini perempuan juga harus mandiri. Gitu. Tidak terlepas daripada tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah, ini yang jadi problem. Kemandirian ini terkadang didefinisikan berbeda. Sehingga saya mau bebas mandiri, tapi dia lupa ada kodrat kadang ini ya perspektif di luar bahwa saya mau ngejar karir saya, tapi ada tanggung jawab sehingga menyisihkan. Alhasil anak dititipkan. Anak-anak dititipkan. Nah, kesinkronan ini butuh komunikasi antar keluarga, dan lingkar keluarga inilah yang paling penting untuk kemudian menyelesaikan problem ini. Artinya apa? Komunikasi. Sejauh ini komunikasi itu saya nggak tahu ya, karena masing-masing setiap keluarga punya pola metode asuh ya. Metode asuh yang kemudian hari ini mungkin ada yang beranggapan dengan asumsi itu. Tapi kembali lagi bicara tentang budaya yang hari ini mulai terkikis metode komunikasi dengan keluarga, orang tua. Contoh sederhana, ketika kemudian saya coba ke anak saya ya, saya coba ngambil kasus ya. Saya dengan anak saya upayakan kalau dia nyebut dirinya nggak boleh aku, karena budaya dari lingkar keluarga saya nggak boleh bilang aku, nggak boleh bilang kamu, kakak atau ini seharusnya penting. Itu simple. Karena bentuk penghargaan. Parenting. Iya, penting. Dan hari ini kultur itu mulai terkikis. Saya dibilang gini, kalau ngumpul sama teman-teman, nggak bisa kah pakai bahasa yang biasa-biasa aja? Kenapa mesti pakai kata saya? Saya bingung, jujur aja. Apalagi saya mungkin agak sedikit, karena udah mau lompat ke 30 ya, padahal sudah 30. Promosi. Iya. Tapi di anak-anak Gen Z, generasi Z itu melihat bahasa-bahasa seperti ini dianggap terlalu formal. Padahal maka itu budaya penghargaan, menghargai orang lain dan menghargai diri kita sendiri. Dan itu yang mulai hilang. Gimana Mbak melihat fenomena ini sendiri, Mbak? Iya, memang kita kembali inti permasalahannya yang memang itu adalah dari keluarga. Kalau saya sendiri, saya juga sebagai ASN, suami istri juga dua-duanya ASN, otomatis dari pagi kita sampai jam 4 sore, jam 5 sore kadang di kantor baru pulang. Ya paling tidak ada waktu tertentu yang dimulai. Ketika waktu makan atau sebelum tidur, luangkanlah waktu untuk berkumpul. Komunikasi dengan anak dari tempat tidur. Sebelum tidur kita tanya, gimana sekolahnya hari ini? Ada masalah? Ada yang rese? Ngapain aja gitu. Gurunya gimana? Gurunya hari ini apanya? Gurunya pakai baju apa? Kita hanya sekedar mau mancing. Apa yang terjadi di sekolah? Seperti gurunya hari ini pakai baju apa? Gurunya cantik nggak hari ini? Gurunya bersikap baik nggak hari ini? Nah dengan itu kita mau mancing. Oh begini kayak anak saya kan. Gimana? Buku-bukunya aman? Tempat minumnya aman? Nah, kadang-kadang dia muncul.
pensil saya hilang, diambil si A kan, kadang-kadang begitu. Saya coba untuk terapkan seperti itu di rumah. Sehingga mengetahui bagaimana aktivitas dia ya. Iya, kita juga mengajarkan anak agar dia lebih terbuka sama kita. Nah, ini Seperti itu. terbuka itu, Mbak. Hari ini anak-anak terkadang lebih merasa nyaman. Lebih nyaman berbicara dengan orang lain daripada orang di dalam rumah. Nah, ciptakan rasa aman, nyaman di dalam rumah itu kan harus terbentuk ketika kemudian kita mampu berkomunikasi dengan. Hari ini mungkin Mbak bisa, tapi belum begitu banyak yang peduli ya terkait tentang masalah ini, karena sebagian orang juga banyak berpikir tentang bicara tentang karirnya. Aku mesti ngejar karir saya, karena padahal menyisihkan waktu quality times ya. Iya. Gitu ya bahasa ya iya Kiteng apa quality time. ya kan itu penting. Pak Kasat, dengan kasus yang Bapak lihat sejauh mana Polres Penajam Pasir Utara ini kan kasus ini dengan jumlah penduduk yang hari ini cuman 180.000 apalagi IKN bakal hadir. Betul. Potensi jumlah akan meningkat, penduduk akan meningkat, konsekuensinya kasus akan meningkat juga tuh Pak. Meningkat, betul. Itu kan berbanding lurus Pak ya. Betul. Penanganan apa yang kemudian bisa kita lakukan terkhusus ini, karena pertanyaan ini sebenarnya dua-duanya kena nih di dinas Pak Adi juga ada. Betul. Penanganan dini apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengantisipasi menekan jumlah ini Pak. Terlepas hari ini kita udah podcast, sebenarnya bagian dari sosialisasi ya. Jadi gini Bang, memang kembali lagi sebelum terkait dengan penanganan ya, memang kita ini memerlukan, kalau bahasa Jawanya itu juweh, cerewet ya. Oh cerewet. Oh, nah ini Jadi betul gini, nih. kita melihat seseorang, apalagi ini anak-anak, dia melakukan hal yang mungkin menurut dia tuh boleh, tapi sebenarnya tidak boleh. Nah ini terkadang sangat jarang dari kita ini yang mau menegur saja. Ade ini nggak boleh, Ade ini nggak boleh. Karena dengan kita tegur, dia akan menyadari bahwa itu ternyata nggak boleh. Misalnya ada ini saya contoh waktu saya masih di Balikpapan, sewaktu masih jadi Kanit Jatanras di Polresta Balikpapan, itu ada suatu kejadian yang menurut saya sangat miris ya, sangat memilukan. Dan itu terjadi setahu saya sewaktu saya menjabat itu ada 2 kali. Berulang. Ya, kejadian pertama dan berulang kejadian yang kedua. Tapi dengan pelaku yang berbeda dan korban yang berbeda. Itu dua-duanya berawal dari apa? Dari ngelem. Iya, anak-anak ini yang mungkin fenomena itu mungkin hal biasa ya, buat kita mereka. tanya diri sendirilah. Pernah gak kita menegur anak itu? Nggak boleh kamu gini. Nah ini. Benar. Ya, dari ngelem ini, dia akhirnya melakukan tindak pidana yang sangat luar biasa. Maling gitu Pak ya? Awalnya dia mau maling. Satu kejadian yang pertama, awalnya dia mau maling. Dia masuk rumah mau ngambil handphone. Ternyata setelah dia keluar rumah, dia balik lagi ke dalam. Dia ngapain? Dia ngambil si anak yang tidur di antara saudara-saudaranya sama kakek neneknya, dalam kondisi tidur di gendong, dibawa keluar. Anak bayi? Anak waktu 5 tahun, dibawa ke suatu tempat, baru keluar dilakukan pelecehan. Ini kan sangat luar biasa. Awalnya sangat sepele, namun memang akhirnya berefek yang efeknya luar biasa. Nah ini yang menarik yang bilang Bapak. Saya itu tergelitik ya, bahwa nyinyiran tetangga itu penting. Ya, Iya benar. Jadi kontrol sosial ya. Ada Nyinyir. pepatah. Bukan CCTV yang paling hebat untuk merekam, tapi tetangga yang Iya. Ketidakpedulian tetangga itu berefek kebebasan berlebihan. Artinya contoh sederhana, itu masih bujang atau masih gadis, udah 3 bulan, sudah 30 tahun belum nikah gitu ya. Itu nyinyiran yang kemudian menjadi sebuah motivasi. Dan itu mulai pelan-pelan mulai hilang, orang semakin cuek. Nah, dan ini yang harusnya kepedulian sosial.
kepedulian sosial. Kemudian sosial yang mesti kita tangkap. Kayaknya ada yang mau diobrolin. Apa itu? Apa itu? Ya, artinya melihat sesuatu itu tidak hanya melihat dari sisi negatifnya saja, bahwa ada hal yang negatif itu juga memancing untuk melihat secara positif. Ya itu gitu. tadi saya ngajak lagi berpikir Saya terbalik jadi ya. masalah itu kalau tetangga, apalagi yang sifatnya kompleks, tetangga yang beli kipas angin, ya kan, tetangga yang lain yang kepanasan. Bukan kedinginan. Ya, artinya kan ada kadar-kadar yang memang mesti kita toleransi nih, Iya, bahwa itu. Terkait dengan korelasi dengan kasat ya. bicara tentang pengantisipasian Ya, ini. antisipasi, bicara tentang isu strategis nasional. Perpindahan IKN adalah perpindahan secara SDM dan perpindahan juga secara masalah. Artinya bicara tentang tindak kejahatan kekerasan perempuan dan anak tidak menutup kemungkinan akan terus ada. Apalagi bicara dia bukan berKTP Penajam, dan itu harus kita tangani karena dia bicaranya warga negara Indonesia. Nggak ngobrolin lu orang Pasir di Kabupaten Pasir atau Balikpapan. Iya, tidak Jadi, melihat gitu ya? secara administrasi kependudukan, tidak melihat secara perdata. Tapi ketika dia HAM-nya. terjadi HAM-nya. perspektif HAM dan kejadiannya di mana tetap kita tanganin. Yang kemudian langkah preventif yang sudah kita lakukan adalah sosialisasi tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Yang pertama sosialisasi yang namanya Puspaga, Pusat Pelayanan Keluarga, penyadaran terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak, Pusat Pelayanan Keluarga. Yang kemudian di situ nanti akan kita usahakan akan ada konseling, itu Puspaga. Kemudian ada yang namanya PATBM di tingkat kelurahan dan desa. Itu sudah jalan. Ini berproses, on progress. Walaupun terbatas secara anggaran. Walaupun terbatas secara Ya. Saya menarik nih Ya. bahwa perjuangan teman-teman hari ini menjadi jejak digital. Ya. Ketika kemudian tidak dilakukan, itu akan jadi catatan. Satu, Catatan. kedua, problemnya akan jadi pertanyaan. Kenapa kemudian itu tidak dilakukan? Artinya ada masalah. Masalahnya apa? Anggaran. Ya. Hari ini masalah anggaran itu. Pemerintah harus peduli. Tapi harus peduli dengan kami ini. dengan tim yang terbatas, bahwa kami tidak melihat berapapun anggaran. Kami bicara soal mewakafkan diri. Wah, asik. Mewakafkan termasuk seperti Abang Kasat Reskrim mengatakan bahwa ini soal kepekaan kita dengan kondisi sosial. Kepedulian. Ya, bagaimana kita bicara soal kita pada saat kuliah KKN. Pengabdian pada masyarakat, dan kemudian bekerja kembali soal pengabdian kita kepada masyarakat. Tapi kalau ketika sudah kita tidak peduli dengan lingkungan kita, ya apalah jadinya, akan hancur. Ini lebih aware terhadap lingkungan. Kemudian PATBM, pelayanan anak terpadu bermasyarakat, itu sudah kita proses. Yang kemudian ada yang namanya forum anak. Forum anak itu, forum anak kabupaten, forum anak kecamatan sudah terbentuk, tinggal menunggu SK, dan kemudian akan dilantik. Ini on progress ini. Tapi tidak cuma sekedar sebagai kepengurusan saja kan, tapi ada program. Tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi tetap kita laksanakan. Termasuk tanpa dibayar pun kalau ada undangan di sekolahan, kami siap untuk melayani, untuk sosialisasi pencegahan. Masih. Mandang amal ibadah. Iya. Nah. Dan itu pun rekam jejak digitalnya insya Allah ada, dokumentasinya juga ada, dan kita laporkan itu. Dan kemudian hari ini ya saya butuh dukungan dari, karena bicara tentang kekerasan, ini bukan hanya peran kita secara individu, tapi peran semua yang ada di sekeliling kita. Forum Kepedulian kita masyarakat, sebagai masyarakat. pedulian masyarakat, orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa untuk kekerasan dan perempuan dan anak juga secara regulasi, orang yang melihat dan ada dalam posisi itu wajib melindungi. Izin Iya. Pak Kasat, mungkin itu Paling dalam tidak laporkan lah. laporkan. Iya, Intinya seperti Dan saya saya tambahkan lagi bahwa kita juga sudah ada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, undang-undang PKS ya, Pak. Kekerasan seksual itu, penghapusan kekerasan seksual. Artinya perempuan ini benar-benar diistimewakan dan dilindungi. Penghapusan kekerasan seksual itu Dalam undang-undang undang-undang. baru, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2020. Padahal kita juga sebagai laki-laki sering teraniaya. Kayak ketawanya kompak gitu loh. Sama-sama jadi korban di rumah gitu. Nah, kalau di rumah kan lain ceritanya. Belum ada tingtong gitu kan. Ada aja yang bunyi teng teng. Tapi hari ini kita dapat
kliknya. Iya. Kita dapat poin besarnya Iya. bahwa hari ini kepedulian ini bukan cuma masalah dari dinasnya Bang Adi, bukan cuma lembaganya Mbak yang hari ini lagi juga ngobrolin itu, teman-teman dari kepolisian atau Polres Penajam, tapi ini bicara tentang kita semua, masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat PPU pada khususnya harus peduli dengan lingkungannya, harus peka terhadap sosial. Ini yang kita bisa tangkap dari momentum hari ini. Semoga ke depan kita bisa ngobrol bareng lagi dan kita Amin. bisa diskusi membicarakan sesuatu. Kalau Pak Kasat mau ada statement terakhir bicarain tentang terkait tentang hari anti kekerasan internasional. Ya, makasih Bang Sayed. Ada penekanan dari dinasnya Pak Adi, kantornya beliau, bahwa memang dari sekian laporan itu banyak korbannya yang perempuan, sehingga ada penekanan bahwa lindungi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Parenting ya. Ya, parenting. Itu ada bagian-bagian yang memang sama sekali itu Tidak boleh disentuh. boleh disentuh oleh orang lain. Itu ada. Beliau sudah sering mengatakan di sekolah-sekolah itu juga sudah disampaikan. Terkait dengan penanganan perkara-perkara yang masuk di tempat kami di Polres PPU, kami selalu sinergi dengan dinas DP3AP2KT. Nah, yang sering datang memang beliau. Mau hujan badai, mau ada guntur, ada kilat, Terima kasih. beliau saya telepon harus hadir. Dan pasti hadir. Dan pasti hadir. Kenapa? Karena tindak pidana itu tidak mengenal jam, Waktu. tidak mengenal waktu. Kapanpun bisa terjadi. Dan kapanpun kita harus siap, Bang ya. Siap. Siap. Artinya pokoknya. sinergi ini sebenarnya sudah berjalan ya. Alhamdulillah. Tinggal disokong anggaran. Di sini kita juga ada MOU Aha. antara dinas DP3 dengan Polres. PPU juga ada MOU terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Iya. anak, Bang ya. Gugus tugas Gugus TPPU. tugas. Ada tugas-tugasnya. Perdagangan orang juga ada. Maksudnya MOU-nya MOU-nya. sudah terbentuk dan alhamdulillah kita bisa sinergis selalu, Bang ya. Iya. Nah, terus terkait dengan penanganan yang kami lakukan, memang seberat apapun hukuman yang diberikan kepada si pelaku belum tentu bisa memulihkan keadaan daripada si korban. Nah, ini dia. Nah, sehingga kami sepakat kita lakukan penanganan itu lebih mendalam ke korban, sehingga kita lakukan trauma healing, Bang. Trauma healing. Trauma healing ini bertujuan apa? Supaya si korban pasti dia akan trauma, baik secara fisik maupun psikis. Nah, di sini kita bawa ke psikiater. Oh, jadi Kita ke psikolog, bukan ke psikolog. psikiater. Pokoknya ke psikolog pakai anggaran lagi tuh. Kita bawa ke psikolog. Cuma memang ya dalam penanganan perempuan dan anak ini memang berbeda, Bang. Nanti ada litmas. Itu kita juga koordinasi dengan Bapas yang ada di Balikpapan. Kembali lagi ke Balikpapan. Iya. Kita koordinasi dengan petugas Bapas yang ada di Balikpapan untuk melakukan litmas ke sini terhadap ABH atau pelaku tidak pidana anak ini. Itu. Terus kita juga melakukan trauma healing ini di Balikpapan juga. Di balik papan. Ya, kembali lagi kita ke Balikpapan. Kita bawa karena begini, korban ini kalau tidak kita lakukan trauma healing kasihan, Bang. Efeknya panjang, Pak. Efeknya panjang, dia masa depannya panjang, masih bisa menjadi orang penting di negara kita ini. Karena orang penting berawal dari anak-anak juga, Iya. tidak ujuk-ujuk menjadi orang dewasa. Iya, langsung ting jadi besar. Nah, gitu. dari besar menjadi pejabat. Tapi berawal dari anak-anak. Kalau sudah anak-anak ini menjadi korban kekerasan maupun secara fisik maupun seksual, dia akan teringat terus. Iya. Kita teringat Ada terus. traumatik ya. Nah, ada traumatik. Nah, ini atas petunjuk dari pimpinan kami, dari Pak Kapolres PPU, lakukan trauma healing dan kami lakukan bekerjasama dengan beliau juga. Kita bawa ke Balikpapan, kita lakukan trauma healing. Sekali dia udah bisa berarti sekali. Tapi kalau sekali ini belum bisa, akan kita lakukan trauma healing lagi tahap kedua, tahap ketiga dan tahap seterusnya sampai si korban ini merasa sudah tidak terlalu psikisnya, maksudnya tidak terlalu tertekan. Karena ini lebih ke psikis, Bang. Psikisnya kita pulihkan, batinnya, traumanya kita hilangkan. Minimal nanti sudah bisa kembali ke awal lagi sebelum kejadian itu. Ini harapan kita. Bisa lebih move on ya. Iya. Korban-korban. Harapan kita.
akan menjadi anak-anak yang semestinya berpikiran sebagai anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan mudah-mudahan bisa menjadi orang penting di negara ini. Amin ya Allah. Amin. Artinya tidak ada perbedaan antara, dan kepedulian sosial kita itu sangat penting melihat ketika ada korban. Makanya kenapa di Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak boleh sama sekali di pers, khususnya di pers kita nggak boleh nyebut nama sekolah, Iya, tidak boleh. terus ke kelurahan, Iya. lokasi nggak boleh sama sekali. Dan ini bentuk bahwa hari ini jangan sampai ada trauma di anak-anak sehingga itu jadi masalah di kedepannya. Betul. Oke. Dan terhadap si pelaku, Aha. kalau memang itu membutuhkan pendampingan dari psikiater, kita juga hadirkan psikiater, Psikiater. Iya. Dan dihadirkan Pak ya. dihadirkan. Dan Kalau itu dihadirkan. lagi pakai anggaran. Tapi hari ini masalah anggaran bukan kemudian menjadi sebuah kendala. Iya. Kembali lagi bicara tentang kepedulian. Hari ini kita semua wajib peduli karena orang-orang yang atau adik-adik kita yang hari ini lagi sedang berjuang, mereka adalah potensi pemimpin selanjutnya. Pemimpin bangsa dan negara ini. Oke, terima kasih Mbak Helena, Bang Adi, terus Pak Kasat Siap. sudah mau datang dan didiskusi bicarain tentang masalah Hari Anti Kekerasan Internasional. Saya Hasan bersama narasumber yang luar biasa ini undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.